kita tahu. Kita bukannya tidak tahu, kita berspekulasi dengan itu karena dengar ini, dengar itu, baca ini, baca itu, dan kita berspekulasi dengan itu. Anda tidak sedang berinvestasi. Dan kalau Anda loss, jangan pernah menyalahkan definisi investasi. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky. Kembali lagi di Stock Podcast, Stock Talk with Riyandi dan NH. Wih. Di episode kedua kali ini kita akan ngebahas tentang istilah-istilah yang sering muncul di dunia persahaman duniawi in the sky. Oke. Karena banyak banget istilah-istilah yang mungkin sebenarnya jarang kita dengar di kehidupan sehari-hari gitu ya. Kalau bukan investor sebenarnya akan jarang tuh mendengar si istilah-istilah itu. Tapi ketika nanti udah mulai jadi investor atau calon investor, pasti akan sering muncul nih istilah-istilah yang kita akan bahas pada episode kali ini. Tapi buat yang belum dengar untuk episode 1 kemarin, ya ini bisa didengerin juga untuk episode 1-nya, terus nanti bisa lanjut langsung ke episode 2-nya. Biar runut gitu ya Pak ya? Ya. Biar runut. Oke, langsung aja kita bahas istilah yang pertama. Kalau misalkan di episode 1 kita udah ngebahas tentang apa itu saham. Oke. Tapi ternyata ada juga nih istilah lain. Namanya obligasi dan reksadana. Ya. Nah, apa tuh Pak sebenarnya Pak? Saham, obligasi, reksadana itu umumnya kita sebut itu instrumen keuangan. Instrumen keuangan. Instrumen investasi. Jadi kalau kita udah bicara sebelumnya, saham itu adalah bukti atas kepemilikan sebuah perusahaan. Betul. Obligasi itu sifatnya bukan kepemilikan. Jadi seperti surat hutang. Memang surat hutang. Jadi kalau saya minjam uang dari tetangga saya, kemudian saya bikin surat gitu ya. Saya NH berhutang kepada Pak Amin sebesar 1 juta rupiah. Ya, itu adalah surat hutang di mana ada ketentuan bahwa misalnya setiap bulan saya membayar bunga dan lain-lain. Kemudian dalam waktu 3 bulan atau 1 tahun kemudian saya akan mengembalikan. Itu surat hutang, obligasi. Iya. Bahasa kerennya obligasi kan, kira-kira gitu. Jadi kalau ada perusahaan ataupun negara menerbitkan obligasi dan kita membeli, berarti kita adalah istilahnya kreditur. Kita yang memberikan pinjaman kepada perusahaan itu atau kepada negara. Dalam hal ini termasuk kepada negara. Negara juga menerbitkan obligasi negara. Pernah dengar yang namanya ORI, obligasi retail Indonesia. Ada yang namanya sukuk. Sukuk retail. Kalau sukuk itu tentunya yang harus syariah. Seperti itu. Jadi itu sifatnya utang. Utang, kalau sukuk tentunya harus syariah. Jadi bukan dalam bentuk bunga, karena bunga itu tidak syariah, jadi dalam bentuk imbal hasil dengan aturan-aturan khusus seperti itu. Jadi obligasi sekali lagi adalah surat hutang yang kita mendapatkan bunga atau imbal hasil secara periodik dan nanti waktu jatuh tempo dana kita 100% dikembalikan. Wow. Jadi ada jangka waktunya. Kalau ya? saham, ingat saham itu tidak ada jangka waktu. Saya mau simpan puluhan tahun, mau saya wariskan pun bisa. Sampai saya tua dan lain-lain. Tapi kalau obligasi itu ada jangka waktu. Bisa 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, bahkan bisa 20-30 tahun. Seperti itu. Oke, satu lagi yang namanya reksadana. Reksadana Pak? Reksadana itu adalah, gampangnya begini, kalau saya tidak berinvestasi langsung di saham ataupun di obligasi tadi, tapi saya mempercayakan dana saya kepada Rian. Karena Rian adalah seorang fund manager. Manajer investasi yang mengelola dana harus tersertifikasi, punya izin dan lain-lain, punya keahlian khusus juga, punya etika yang benar juga, itu harus juga. Dan dia yang mengelola, Rian yang mengelola. Nah, orang-orang yang menaruh dana itu dalam instrumen yang disebut reksadana. Nggak hanya saya, tapi semua. Banyak orang, bisa ratusan, ribuan orang yang membeli produk yang namanya reksadana, di mana dana itu sudah terkumpul dan itu akan dibelanjakan entah saham, entah obligasi,
ataupun hanya dalam bentuk deposito. Jadi reksadana itu ada macam-macam. Ada yang campuran tadi, atau ada yang dia maunya mayoritas atau sebagian besar adanya di saham. Atau yang lebih tidak terlalu agresif istilahnya, belinya hanya di produk-produk yang surat hutang, obligasi dan lain-lain. Gitu. Jadi itu adalah pilihan investasi untuk kita. Gitu. Pilihan ya. Jadi maksudnya terserah nih mau nabungnya di saham, mau nabungnya di obligasi, atau mau nabungnya di reksadana. Sebenarnya tergantung kita mau yang gimana gitu ya. Betul. Meskipun mungkin masing-masing juga punya tingkat resiko yang beda-beda. Kalau misalkan ditingkatin resikonya yang paling besar. Orang sering mengatakan bahwa saham itu resiko paling tinggi. Seolah-olah. Oke lah, kita anggap resiko paling tinggi di antara 3 itu ya. Dengan pengertian bahwa karena saham itu kita menjadi pemilik langsung atas perusahaan itu. Ya kan? Jadi ada resiko tentunya. Bisnis apapun ada resiko. Betul. Sebesar apapun perusahaan tetap ada resiko. Yes. Betul. Betul. Tapi kalau surat hutang, obligasi kan seolah-olah resikonya lebih kecil karena apapun yang terjadi, perusahaan mau untung ataupun rugi, saya tetap harus dibayarkan bunga saya sebagai pembeli obligasi tadi. Saya tetap harus dibayarkan imbal hasil saya dan dibayarkan pokok saya pada saat jatuh tempo. Jadi sifatnya lebih kecil resikonya. Kalau saham tadi kan, kalau perusahaannya rugi, harga saham turun, nggak ada pembagian dividennya selama setahun itu, saya nggak dapat apapun dari investasi saya. Karena perusahaannya rugi, perusahaannya harganya bahkan turun. Investasi saya mungkin menurun juga. Betul. Rugi istilahnya seperti itu. Dan yang tadi yang terakhir adalah reksadana. Reksadana karena itu adalah campuran instrumen, orang menyebutnya jadi lebih resikonya lebih terpecah-pecah. Artinya resikonya lebih terdiversifikasi ke banyak produk. Jadi kalau saham sedang turun, jangan-jangan obligasi masih bagus. Ya kan, sahamnya mungkin turun tapi obligasi tetap memberikan hasil, ya minimal masih ada hasilnya sedikit. Seperti itu. Ataupun dalam bentuk deposito, karena mungkin juga fund manager Pak Rian itu mendepositokan dana nasabah sebagian. Karena itu mendapatkan hasil yang fix dan lain-lain. Jadi itu sebenarnya kembali ke masing-masing daripada seorang investor. Yes, karena ini juga masuk lagi nih ke salah satu istilah yang ada di dunia saham, yaitu profil resiko. Iya. Nah, profil resiko tuh dinilai dari apanya sih? Mungkin sedikit banyak nyambung dengan yang tadi. Profil resiko itu tergantung atau sebaliknya jadi mempengaruhi kepada instrumen yang kita mau beli tadi. Ya kan? Kalau saya mungkin agresif, saya pede, agresif dan pede, saya yakin dengan perusahaan itu dan lain-lain, mungkin saya adalah langsung membeli sahamnya aja seperti itu. Saya merasa saya bisa sedikit banyak menganalisa atau saya mengikuti perkembangan dari sebuah perusahaan, saya mungkin lebih agresif untuk membeli saham langsung. Tapi ada juga mungkin yang para profesional, ibu rumah tangga ataupun karyawan ataupun buruh yang mungkin waktunya lebih sedikit, kemampuan menganalisa walaupun tidak perlu jelimet juga ya. Tapi lah, saya percayakan saja deh dana saya kepada fund manager Rian ini yang kelola seperti itu. Karena saya mungkin tidak punya kemampuan, tidak punya waktu, dan mungkin lebih percaya kepada fund manager untuk kelola dalam bentuk reksadana. Ataupun yang tadi, saya mungkin yang moderat saja deh, saya yang pasti-pasti aja deh, ya kan, untung atau rugi saya, perusahaannya saya nggak peduli, tapi saya yang penting saya dapat bunga atau imbal hasil yang tadi dalam bentuk obligasi investasinya. Jadi ada yang agresif, ada yang moderat istilahnya, atau ada yang konservatif misalnya seperti itu. Jadi kalau agresif tuh berani untuk ngambil resiko gitu ya. Berani untuk ngambil peluang-peluang yang mungkin bisa memberikan hasil yang besar juga, tapi resikonya juga besar. Betul. Itu kita bicara 3 produk ini ya. Di antara 3 produk ini memang saham
lebih agresif. Lebih artinya, agresif, iya betul. kan? Dibanding dengan 2 yang tadi. Oke, Seperti itu. Kalau yang moderat mungkin berarti masuknya lebih ke obligasi. Obligasi, reksadana juga kita bisa Reksadana sebut moderat karena produk investasinya tuh terdiversifikasi. Oke. Tidak di satu basket hanya saham aja, tapi dia juga ada obligasi, ada deposito dan lain-lain. Dan juga kalau yang satu lagi itu ada konservatif. Konservatif ya tadilah misalnya instead of saya nabung atau saya taruh di deposito, saya bisa saja taruh dalam bentuk obligasi tadi. Obligasi negara apalagi itu kita bicara negara pasti akan membayar bunga, imbal hasil dan pokok pada saat jatuh tempo. Jadi kalau yang namanya obligasi negara, makanya kalau Indonesia sedang menerbitkan obligasi negara yang dijual kepada seluruh dunia dan biasanya laku keras. Yes. Satu karena bunganya mungkin menarik, kedua ya karena obligasi yang dikeluarkan oleh negara itu diasumsikan ya mestinya aman. Yeah. Sampai negara itu gagal bayar ya kita tahu atau kita baca di koran berarti negara itu sedang menuju jurang kebangkrutan, kira-kira seperti itu. Iya. Betul. Berarti ada 3 tuh ya. Berarti dari profil resiko ada agresif, ada moderat dan juga ada konservatif. Itu salah satu istilah saham juga ya. Iya. Nah, untuk istilah saham selanjutnya nih Pak, ada capital gain dan capital loss. Capital gain itu berarti keuntungan lah ya. Jadi sebagai pemilik perusahaan, kita membeli saham, kita tercatat sebagai pemilik perusahaan, kita boleh datang ke rapat umum pemegang saham, biasanya setahun sekali atau 2 kali, kita datang tuh. Kita berhak datang karena kita adalah pemilik perusahaan. Yes. Oke. Kemudian kita berhak atas keuntungan dalam bentuk dividen itu. Oke. Nah, hal lain adalah mungkin saja karena saham kita diperdagangkan di bursa efek, makanya harga saham kita itu bisa saja naik turun. Naik turunnya memang tergantung mekanisme pasar. Ada investor di sana, ada trader, ada spekulan yang setiap hari berkecimpung di perdagangan saham itu. Jadi harga saham itu bisa naik turun dan lain-lain. Nah, kenaikan saham dibanding dengan harga beli kita yang lebih rendah, artinya ada keuntungan, itu yang disebut capital gain. Jadi kalau saya beli saham 100, sekarang harganya 150, saya mendapatkan capital gain 50. Capital loss sebaliknya, saya rugi 100, ternyata harga sahamnya 80 sekarang, saya rugi 20. Capital loss saya 20. Kalau saya jual, walaupun kalau saya nggak jual ya potensial rugi ataupun untung sudah ada, ya kan, karena harga pasarnya sudah seperti itu. Apa yang mempengaruhi harga pasar? Apa yang membuat harganya menjadi 150 atau 80? Nah, apa tuh Pak? Yaitu para pelaku tadi dengan segala persepsinya, dengan segala hitung-hitungannya, dan juga tentunya tergantung kepada kinerja perusahaan. Kalau perusahaannya bagus, tidak seharusnya harga sahamnya itu turun. Ya kan? Tapi kalau kondisi krisis, masih ingat kondisi krisis pandemi ini, begitu Maret pengumuman korban COVID-19 pertama di Indonesia dan harga saham berguguran. Karena semua orang takut perusahaan itu akan menurun kinerjanya dan harga saham akan menurun. Langsung pada jual-jual sahamnya gitu ya, karena semua orang takut kan. Perusahaannya akan merugi, perusahaannya akan berkurang keuntungan. Betul. Semua akan menjual, harga saham jadi turun seperti itu. Itu yang terjadi. Berarti itulah faktor yang akhirnya bikin saham itu kadang naik, kadang turun gitu ya. Karena naik turunnya harga saham itu juga ada kumpulannya nih Pak, ya kan, namanya IHSG kalau nggak salah. IHSG apa itu. sih Pak? Ini istilah lain juga nih. IHSG itu indeks harga saham gabungan. Jadi dia menghitung indeks, mengeluarkan indeks dari total seluruh saham yang ada yang beredar di bursa efek Indonesia. Jadi dia menghitung, itu adalah indikator IHSG hari ini naik misalnya 2%. Artinya secara rata-rata
keseluruhan saham yang ada itu naik 2%. Mungkin ada yang naik 5%, ada yang naik 10%, ada yang turun 7% dan lain-lain. Tapi secara rata-rata kenaikannya itu adalah 2%. Sekali lagi dia menghitung weighted average istilahnya. Jadi rata-rata tertimbang daripada seluruh saham yang ada di bursa. Dan itu sekali lagi adalah indikator ya. Maksudnya di hari itu nih kayaknya lagi bagus banget nih. Betul. Gitu. Oh ya lagi turun kayaknya mungkin kalau misalkan berani untuk ambil resiko berarti itu harinya nyerok ya istilahnya. Tinggal ambil gitu ya. Ya kalau ada yang merasa bahwa IHSG turun terlalu dalam. Misalnya kayak kemarin pada saat mulai krisis tadi IHSG turun sampai sehari bisa 5% dan akhirnya turun sampai 30% sejak awal tahun dan lain-lain. Ya orang merasa ini kan sudah murah kan karena sudah diskon, orang pakai istilah itu. Istilahnya diskon. Big sell seperti itu dan orang mulai membeli. Patokan dia adalah IHSG, ya dalamnya adalah saham-saham ya secara rata-rata ya turunnya sebesar itu. Ya, oke. IHSG. Istilah selanjutnya nih Pak, ada namanya IPO. IPO itu Initial Public Offering. Oke, apa tuh Pak? Go public. Perusahaan-perusahaan yang udah go public. Ya, perusahaan yang go public itu disebutnya IPO. Initial Public Offering seperti itu. Jadi perusahaan saya, misalnya perusahaan warung gado-gado saya mau go public gitu ya. Saya mau ekspansi buka warung gado-gado di seluruh kabupaten di Indonesia. Saya go public, saya cari dana, ya kan. Jadi warung gado-gado NH go public, ya kan? Dijual kepada publik. Kalau orang yang percaya dengan prospek gado-gado saya, mereka akan membeli saham saya. Nah, itu proses itu disebutnya IPO. Pada saat setelah IPO, perusahaan saya sudah jadi go public. Perusahaan go public. Sudah ada TBK di belakang. Ya kan, gado-gado NH TBK. Wih, keren. Seperti itu. Oke, itu IPO ya. Iya. Terus selanjutnya ini nih menarik nih. Blue chip. Hati-hati. Blue chip. Oke. Aduh, dingin juga ya. Blue chip. Ya. Saham blue chip dan saham gorengan. Apa nih Pak? Ini istilah yang sering saya dengar kalau mau beli kalau di kasino ya, di kasino. Ini saya baca, saya bukan karena saya ke kasino ya, tapi saya baca. Percaya Pak. Blue chip itu adalah chips yang paling mahal pada saat kita bermain kartu atau bermain kasino lah ya, roulette atau apapun. Blue chip itu adalah chips yang paling mahal. Jadi istilah itu yang dipakai oleh para pelaku di pasar modal di seluruh dunia. Saham-saham yang mahal, mahal itu dalam pengertian saham-saham yang bagus, yang kapitalisasinya besar. Artinya memang nilainya besar, fundamentalnya bagus, ya, saham-saham jagoan dah istilahnya. Nah itu mereka disebutnya saham blue chips. Oke, saham blue chips. Saham mahal, saham yang punya fundamental kuat gitu ya. Jadi saham-saham bagus mungkin tidak persis mahal. Saya nggak mau nanti persepsinya mahal, pasti blue chips itu mahal. Tidak selalu. Mahal itu sebenarnya relatif. Kita bisa nanti ke depan mungkin kita bisa belajar juga. Mahal itu sebenarnya apa sih, ya kan? Mercy harga bajai itu murah, iya kan? Betul. Tapi kalau bajai harga Mercy itu mahal, iya kan? Tapi kalau Mercy harga Mercy itu nggak mahal, ya memang harganya harus harga Mercy, seperti itu, ya. Jadi balik lagi tadi sampai ke mana? Sampai blue chip itu. Oke, blue chips. Blue chip mahal. Jadi nggak selalu mahal, mahal. Atau mahal itu relatif. Tapi yang pasti blue chips itu adalah perusahaan-perusahaan dengan fundamental baik. Fundamental itu apa sih? Fundamental itu kita bicara laporan keuangannya sehat. Ya kan? Dari tahun ke tahun selalu bertumbuh. Dan sahamnya itu katakanlah banyak yang
tadi saya teruskan dah yang tidak bisa digoreng. Saya mau katakan tidak bisa dengan tanda kutip digoreng. Nah, ini Kenapa menarik nih. tidak bisa digoreng? Karena saham itu saking cantiknya banyak yang mau. Iya. Iya kan? Betul. Namanya barang cantik semua orang mau. Mm-mm. Semua mata di seluruh dunia tertarik dengan saham blue chip yang cantik itu. Mm-mm. Jadi kalau si cantik itu dibuat jadi jelek, orang akan tahu, oh enggak ini mestinya cantik. Orang akan beresiko kalau menggoreng itu. Atau menaikkan dia di harga yang tidak wajar, semua orang akan jualan. Gampangnya gitu. Iya kan? Oke. Tapi kalau dibuat terlalu murah, Mm-mm. semua orang akan beli. Karena orang tahu nilai daripada si blue chips. Iya. Apa yang terjadi dengan saham gorengan? Itu orang nggak ada yang mau lihat. Nah, ini nih. Orang-orang pinter, saya mau pakai kata-kata itu. Orang-orang pinter, Bukan dukun ya? ya, Bukan dukun. Orang-orang Bukan. yang smart Orang yang smart, yang belajar. tidak akan mentransaksikan saham gorengan. Oke. Karena sahamnya, namanya saham gorengan, udah persepsinya udah jelek dah, kolesterol dan lain-lain, ya kan? Jadi tidak ada yang mau lihat. Akhirnya apa yang dilakukan oleh si para, kalau gorengan itu kita bicara hubungannya pasti dengan yang namanya bandar. Istilahnya gitu, bandar. Ya bandar itu mengkosmetik sedemikian rupa dengan transaksinya yang seolah-olah aktif, dengan rumor seperti ini, dan belakangan mungkin dengan para endorser dadakan yang nggak tahu dari mana, tiba-tiba bilang saham ini boleh dibeli dan lain-lain. Hati-hati dengan hal-hal seperti itu. Ya. Iya, Jadi iya. sekali lagi kita susah-susah mencari uang setiap hari, keringat, darah, air mata, mbok uangnya disayang-sayang, dieman-eman, diinvestasikan di produk atau saham yang benar, Yang udah pasti. yang blue chips Yang blue chips. misalnya. Tapi Ya. kan mungkin atau yang chipsnya sedikit nggak blue-blue banget, yang nggak oke. blue-blue banget. Tapi jangan yang gorengan yang enggak-enggak. Nah, itu gimana caranya kita mengetahui nih saham mana yang gorengan? Tadi, kalau saham yang benar, pergerakannya tidak aneh-aneh. Oke. Iya dong, orang cakep mah nggak banyak tingkah. Bener kan? Bener. Orang cakep nggak banyak tingkah. Saya nggak banyak tingkah nih Pak. Iya kan? Saham yang bagus, blue chips itu nggak banyak tingkah. Iya. Dia naik atau turun karena kinerja perusahaan, karena makroekonomi. Tapi yang nggak cakep, yang gorengan itu banyak tingkah. Nggak ada berita apa-apa, tiba-tiba dia naik. Nggak ada juntruannya. Juntruannya gitu. Juntrungannya, ya kan? Atau nggak ada apa-apa, tiba-tiba dia turun seperti itu. Iya, Jadi iya. pergerakannya dibuat seolah-olah dia sangat aktif, dan kedipan-kedipan di monitor itu memang menarik untuk kita untuk, wih ini naik turun seperti ini, oh ini naik nih dan lain-lain. Belum baca medsos, belum baca WhatsApp group dan lain-lain. Oh katanya, rumorsnya dan lain-lain, ini bakal naik, bakal dapat project ini, itu dan lain-lain, dan akhirnya itu yang terjadi. Oke, justru malah sangat beresiko gitu ya ketika kita ambil saham-saham. Iya, karena itu gitu ya. digoreng tadi. Karena Iya. digoreng, pada saat kita membeli gorengannya, yang jualan gorengannya udah jualan, udah selesai. Kita yang kena batuknya, kena kolesterolnya. Iya betul. Ya gitu kan. Oke, ye, kebayang banget sih. Tapi gorengan yang di jalanan enak. Saya nggak bicara gorengan di pinggir jalan, itu sih enak. Iya itu enak, saya juga sering Iya. beli gitu. Enak kok. Oke, itu jadi udah tahu lah ya Stock Friends perbedaan antara saham blue chip sama saham gorengan. Itulah yang membedakan kita berinvestasi atau berspekulasi. Pada saat kita Oke. membeli saham blue chips, saya merasa kita di jalur yang betul sebagai seorang investor, berinvestasi. Tapi kalau kita membeli saham gorengan dan kita tahu itu adalah saham gorengan, kita tahu. Kita bukannya tidak tahu, kita berspekulasi dengan itu karena dengar ini, dengar itu, baca ini, baca itu, dan kita berspekulasi dengan itu. Anda tidak sedang berinvestasi. Dan kalau Anda loss, jangan pernah menyalahkan definisi investasi.
Menarik. Oh, ini keras nih kata-katanya nih. Oh enggak, tapi maksud saya kita harus tahu itu. Iya. Banyak cerita orang kalah, orang rugi besar di saham, tapi ternyata Anda tidak berinvestasi. Anda salah. Yang salah bukan sahamnya, tapi cara kita memperlakukan atau memilih sahamnya. Menarik. Oke. Itu dia. Sebenarnya kita milih saham juga nggak bisa asal gitu ya. Kita tadi balik lagi ngomongin soal fundamental. Ya. Gitu. Fundamental ini juga ada beberapa aspek yang perlu kita lihat nih. Apa ya? Ini kita kasih gambaran dasarnya aja dulu ya. Kayak ada namanya EPS, earning per share. Terus juga ada PER nih ya, price earning ratio. Terus juga ada PBV, price to book value. Ya. Terus juga ada ROE, ini ada return on equity. Terus juga ada DER, debt to equity. Nah ini ada beberapa tuh aspek. Mabok kan? Banyak banget ya sebenarnya ya. Mabok. Tapi secara gambaran besarnya ini apa sih yang mesti kita lihat? Kita nggak bahas satu persatu rasio-rasio itu ya. Tapi memang ada keuntungan tersendiri kalau kita mengerti angka-angka. Kita mengerti cara membaca laporan keuangan, karena itu semua adalah rasio dari laporan keuangan. Ya kan? Menunjukkan, kita dapat tadi misalnya, earning per share itu berapa sih? Saham kita menghasilkan berapa rupiah sih? Kemudian saham kita dibandingkan dengan yang kita dapatkan, harga sahamnya itu berapa sih, rasio dan lain-lain seperti itu. Harga book value perusahaan kita, nilai buku daripada perusahaan kita berapa sih dan lain. Kita nggak bahas itu, kita bisa googling, bisa baca seperti itu. Tapi saya mau mengatakan itu adalah baik kalau kita tahu, tapi itu tidak boleh menghalangi niat kita untuk berinvestasi, kalaupun kita tidak bisa membaca itu. Saya kembali ke tadi IHSG. Ingat ya, tadi IHSG itu mencakup lebih dari 700 saham yang ada di Bursa Efek. Tapi bursa juga memiliki indeks-indeks yang lain. Ya, bukan rekomendasi, tapi bursa di seluruh dunia juga mereka masing-masing punya. Bursa itu membuat indeks-indeks, ini loh perusahaan-perusahaan yang paling rajin bagi dividen. Ini perusahaan-perusahaan yang BUMN. Misalnya 20-30 BUMN. Tadi yang bagi dividen 20 yang paling rajin, paling bagi dividen paling besar. Atau ini 45 saham LQ45, kita sering dengar. LQ45 adalah 45 saham yang blue chip tadi, yang paling rajin ditransaksikan, paling besar kapitalisasinya, fundamentalnya paling baik. Saya nggak ngerti segala rasio yang tadi disebutkan, tapi saya sebenarnya bisa membuat itu dengan mudah, di mana pilihan-pilihan saham itu saya pilih saja yang berdasarkan indeks-indeks tadi. Sekali lagi bukan rekomendasi, tapi indeks-indeks itu sudah menyaring perusahaan-perusahaan yang masuk ke kelompok-kelompok tematik seperti tadi. Ada juga saham yang syariah. Jakarta Islamic Index, 30 saham syariah yang paling besar, paling bagus fundamentalnya, paling aktif ditransaksikan. Saya cukup pilih aja dari 30 itu, belum tentu uang saya cukup untuk beli 30. Saya beli 3 atau 5 dari itu. Saya nggak ngerti sekali lagi rasio itu, tapi saya mau membuat menjadi sederhana. Iya, betul. Ini mungkin sebagai bantuan aja ya, kalau misalkan mungkin kita tahu gitu ya, ini bisa membantu, tapi sebenarnya nggak perlu dipersulit gitu. Ya kalau semua orang harus ngerti rasio itu, berapa banyak sih berarti masyarakat kita yang ngerti itu, ya kan? Iya. Kita berdua aja nggak ngerti. Saya nggak ngerti. Iya kan? Iya, makanya nanya. Iya. Makanya balik lagi, itu boleh untuk patokan, untuk kita tahu, tentunya bagus. Bagusnya jadi investor akhirnya, bahwa kalaupun kita nggak tahu itu, mungkin satu saat kita lama-lama kita akan belajar. Betul. Apa sih ROE, apa sih debt to equity ratio dan lain-lain. Kita belajar. Tapi sekali lagi, tanpa belajar itu pun saya mau ulangi, kita tetap berhak, kita tetap bisa pede mulai menjadi seorang investor. Yes, itu dia poinnya gitu. Tuh ya. Betul. Oke, masih ada 2 lagi nih. Ada stock split dan reverse stock. Ya, kalau stock split istilahnya
Biasanya dibuat karena saham itu harganya tinggi. Misalnya harga saham itu sudah 100.000 atau 50.000. Karena 50.000 kalau perdagangan itu satu lot itu 100 lembar, 50.000 itu 5 juta. Yes. Iya kan? Oh, retail mahasiswa milenial seperti kita mungkin udah itu harganya kemahalan 50.000. Jadi akhirnya saham itu jadi tidak liquid. Tidak ditransaksikan secara rame. Yeah. Jadi perusahaan si Go Public tadi kadang-kadang oke, kita pecahin dah 50.000 kita pecahin jadi 1.000 misalnya. Dipecah jadi 1:50. Istilahnya kayak gitu. 1:50. Jadi kalau dulu saya cuma punya 1, sekarang saya punya 50. Tapi harganya bukan 50.000 lagi, 1.000. Harganya 1.000, perdagangannya akan lebih liquid. Itu stock split. Jadi tujuannya adalah untuk membuat transaksinya menjadi lebih liquid. Reverse stock sebaliknya, harga sahamnya terlalu murah, terlalu rendah istilahnya, kemudian dia harus reverse untuk menjadi 1:10. Jadi harganya sebelumnya 50 perak, dia jadikan harganya 500 seperti itu. Itu kebalikan daripada stock split tadi. Siap. Ya, itu jadi salah satu istilah yang sering keluar di saham gitu ya. Nah, ini yang terakhir nih Pak. Ini sebenarnya mungkin lebih ke cara ya. Karena ada yang bilang buy on weakness and sell on strength. Ya. Istilah itu di saham itu ada 2 aliran. Ada 2 aliran, saya pakai istilah itu. Menarik. Yang fundamental kita sempat bahas dan yang teknikal. Kemudian ada 2 kelompok utama, yang investor dan yang trader. Umumnya seorang investor itu memang mengandalkan tentunya adalah fundamental. Ya kan, fundamental. Karena investasi untuk jangka panjang, dia tentunya memperhatikan kinerja fundamental laporan keuangan daripada sebuah perusahaan. Jadi dia sangat memperhatikan fundamental. Itu investor. Kalau trader lebih peduli dengan pergerakan harga. Karena trader, pedagang. Jual beli lombok, jual beli bawang merah di pasar, dia sangat peduli dengan harganya. Pagi, siang, sore, atau besok seperti itu. Akhirnya dia memakai analisa teknikal. Menarik garis-garis dan lain-lain untuk memproyeksikan harga. Jadi tadi istilah yang tadi adalah lebih dipakai oleh para trader. Itu kaitannya dengan technical. Jadi tadi yang rasio-rasio itu adalah fundamental. Kebetulan nih, itu fundamental, kaitannya lebih kepada investasi jangka panjang karena laporan keuangan. Yang istilah sell on strength dan lain-lain itu lebih kepada technical. Karena dia berdasarkan harga. Harga sekian dia harus jual. Harga sekian dia harus beli. Dan lain-lain. Iya. Jadi ada perbedaan gitu ya. Ada perbedaan. Jadi ya tadi balik lagi, kita nggak bisa berharap semua orang menjadi investor. Karena tetap ada orang yang merasa, enggak, saya mau melakukan saham bukan sebagai bukti kepemilikan, tapi sebagai barang dagangan. Ya sah-sah aja. Boleh-boleh aja. Asal jelas. Mau jadi investor atau mau jadi trader. Jangan ini enggak. Dan itu yang sering terjadi. Iya. Maunya jadi investor, simpen jangka panjang, tapi begitu turun sedikit galau. Panik. Iya. Begitu naik sama juga panik, buru-buru mau jualan. Iya benar. Padahal katanya buat nikah. Iya kan? Sebaliknya. Iya itu sering tuh Pak. Sebaliknya yang trader kan sama juga. Dia harus konsekuen, disiplin dengan harga jual beli. Jangan begitu turun indikatornya bilang harus sell on strength misalnya. Dia nggak mau jual. Enggak. Masa cut loss sih? Masa jual rugi sih? Simpen aja deh. Akhirnya tradernya tiba-tiba jadi investor nyangkut. Istilahnya kan kayak gitu. Jadi investor hanya gara-gara nyangkut seperti itu. Iya, setengah-setengah ya maksudnya. Harus yakin. Kalau mau jadi investor itu yang saya anjurkan untuk awalkan kita. Tapi kalau mau belajar jadi trader, spend waktu, banyak-banyak belajar,
untuk menjadi seorang trader. Sepakat. Iya kan? Iya. Jangan nggak dua-duanya. Karena yang banyak rugi, yang banyak kalah, itu yang nggak dua-duanya tadi. Sah. Trader enggak, investor juga enggak ya. Jadi harus ditentuin tuh, lo mau yang mana nih ya. Iya. Jadi jangan sampai setengah-setengah. Oke, terima kasih Pak NH untuk episode kali ini, luar biasa. Kita akhirnya mengenal lebih banyak tentang istilah-istilah yang sering muncul di dunia saham. Kira-kira next episode kita mau ngebahas sama siapa nih Pak? Next episode kita masih ngobrolin tentang ini ya, sesuatu yang berkaitan tentang saham juga ya. Boleh. Teknikalnya lah. Nanti gitu. berikutnya kita akan undang tamu-tamu dong. Tamu-tamu. Kita punya tamu-tamu nanti. Siap. Jadi pokoknya jangan lupa untuk selalu dengerin Stock Podcast setiap hari Jumat jam 4 sore ya. Terus juga jangan lupa untuk follow sosial media kita terutama di Instagram di @stockpodcast atau Instagram kita berdua juga boleh. Oh, boleh. Pak Niki di mana? @hoganiki. Ya, saya Riyandi RS. Jadi mungkin pengen kenal lebih dalam, lebih dekat atau mau nanya-nanya langsung ke kita berdua juga boleh banget ya Pak? Boleh. Oke, kita tutup episode kali ini. Sampai ketemu di Jumat depan. Bye-bye. Bye-bye. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky.